Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kami dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Luwu Utara akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktik coaching yang terdiri dari observer atau pengamat, coach dan coaching. Perkenalkan, saya Ruth Paembonan, berasal dari sekolah UPT SMP Negeri 4 Satak Bone-Bone, dan di sebelah kanan saya perkenalkan, nama saya Ani Nur Anissa dari UPT SMP Negeri 1 Bone-Bone, dan di sebelah kiri saya perkenalkan, nama saya Surayanti SPD dari UPT SD Negeri 213 Bamba. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Anissa. Waalaikumsalam Ibu Nur. Bagaimana kabarnya Ibu Anissa? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri bagaimana? Ya, alhamdulillah juga kabar baik. Ibu Anissa, di sini saya akan menjadi observer atau pengamat. Saya akan mengamati dan menilai proses coaching yang Ibu akan lakukan menggunakan rubrik penilaian. Nah, apakah nanti di saat Ibu melakukan coaching itu sudah menggunakan alur tirta? Kemudian bagaimana nanti Ibu akan menyampaikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching? Dan yang berikut, apakah sudah sesuai dengan kata kunci yang Ibu akan sampaikan pada saat Ibu coaching bersama rekan Ibu sebagai coaching? Kemudian bagaimana coach akan menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh Ibu nantinya. Kemudian jangan lupa ya Ibu ya, dalam proses coaching nanti Ibu menyesuaikan dengan prinsip coaching ya. Coaching seperti Ibu melakukan kemitraan proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi yang sebelumnya akan memberikan beberapa pertanyaan. Oke, baik Ibu. Kemudian Ibu Anissa, di dalam proses coaching ini kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan ke depannya? Oke, baik Ibu, dalam proses coaching ini yang ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama yaitu ada kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian yang satu lagi yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kunci. Iya, baik Ibu ya, dari kompetensi yang Ibu sampaikan tadi, nah kompetensi mana yang Ibu akan kembangkan secara spesifik ke depannya? Oke, baik, dari ketiganya mungkin akan saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif. Karena dengan mendengarkan aktif saya bisa menjadi lebih fokus, sehingga saya ada kehadiran penuh terhadap coach. Dengan mendengarkan aktif tersebut nantinya saya akan bisa memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachnya Ibu. Seperti itu. Iya, seperti itu Ibu Anissa ya. Kemudian seperti ini Ibu Anissa, indikator yang bagaimana Ibu inginkan dalam proses coaching nantinya bersama rekan Ibu, kemudian agar terlihat suatu indikator ketercapaiannya itu Ibu. Oke, baik Ibu Ruth. Indikator ketercapaian yang saya akan lakukan itu saya akan melihat apakah coach sudah bisa mencari solusi atau permasalahan yang dihadapi, dan juga coach memiliki rencana aksi dan atau rencana ke depan yang akan dia lakukan. Seperti itu. Baik Ibu Anissa ya, mungkin itu saja pertanyaan yang saya ingin sampaikan kepada Ibu Anissa. Nah, semoga nantinya saat Ibu melaksanakan coaching, Ibu boleh mengingat hal-hal yang Ibu sudah sampaikan tadinya. Nah, kemudian selamat Ibu melakukan coachingnya, semoga apa yang Ibu lakukan nantinya boleh mendapatkan hasil yang maksimal dan yang sesuai dengan harapan Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Surah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Anissa. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah Ibu, kabar baik dan tetap sehat. Kita Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ngomong-ngomong katanya ada yang mau diceritakan, Ibu? Iya Ibu, seperti ini saya ingin menyampaikan sesuatu ya Ibu Anissa. Saya sedikit ingin bercerita. Begini Bu, berkaitan dengan rekan-rekan guru di sekolah saya. Di sekolah saya itu Ibu, pembelajarannya saya melihat rekan-rekan di sekolah itu mengajar secara monoton Ibu. Kemudian rekan-rekan itu biasanya mengajar menggunakan metode ceramah dan terkadang membuat murid di kelas itu tampak merasa bosan seperti itu Ibu. Nah, sedangkan yang saya inginkan itu teman-teman atau rekan-rekan di sekolah itu mengajar dengan menggunakan metode yang bervariasi, melaksanakan atau melakukan kegiatan yang interaktif. Karena kita tahu ya Ibu Anissa bahwa sekarang kan zaman sudah canggih ya, sudah banyak aplikasi-aplikasi yang bisa membantu dalam proses pembelajaran menjadi interaktif. Seperti itu ya Ibu Anissa yang saya sampaikan. Oke, baik sekali Ibu Sura. Jadi Ibu Sura ingin menyampaikan materi bervariasi ya Bu. Iya. Kira-kira setelah perbincangan kita ini apa yang Ibu Sura harapkan? Ya, yang saya harapkan Ibu, saya ingin mengetahui bagaimana cara untuk membantu rekan-rekan guru yang ada di sekolah itu ya Ibu, untuk membuat sebuah perubahan dalam menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi Ibu. Seperti itu. Baik, jadi ada perubahan dalam menyampaikan materi ya Bu. Nah, kira-kira perubahan cara menyampaikan materi yang seperti apa yang Ibu Sura inginkan? Ya, baik Ibu Anissa, yang saya inginkan itu seperti tadi ya saya sudah menyampaikan bahwa saya menginginkan bahwa rekan-rekan guru di sekolah itu menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi ya atau bervariatif, misalkan dengan metode pembelajaran yang sekarang yang lagi trennya Ibu, seperti contohnya rekan-rekan guru dapat menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Quizzes, Wordwall, dan beberapa aplikasi yang lainnya yang dapat membantu murid di kelas itu belajar secara aktif dan pembelajaran kegiatannya itu dapat interaktif. Ya seperti itu bagusnya ya mungkin ya Ibu. Ya, baik. Jadi intinya Ibu menginginkan menyampaikan materi lebih bervariasi. Ya. Seperti itu ya Ibu ya. Nah, kalau misalnya kondisi dihitung dari level 1 sampai level 10, kira-kira kondisi atau situasi ini berada pada level berapa Ibu? Ya baik Ibu, kalau disuruh untuk menentukan levelnya ya, saya rasa di sekolah saya itu masih kategori level 5 karena ada begitu banyak Ibu teman-teman yang masih menggunakan metode pembelajaran yang kurang bervariasi, khususnya lebih sering menggunakan metode ceramah Ibu. Oh baik, jadi intinya Ibu di sini ingin menyampaikan materi lebih bervariasi, Ya. seperti itu ya Bu. Ya. Nah kira-kira misalnya kondisi, kalau dihitung dari kondisinya dari level 1 sampai level 10, kira-kira berada pada level berapa Ibu? Baik Ibu, kalau disuruh melihat ya levelnya, level itu ada level 5 ya, karena saya melihat teman-teman atau rekan-rekan guru yang ada di sekolah itu masih banyak yang menggunakan metode ceramah Ibu Anissa. Ya. Baik, jadi menurut Ibu di sini masih di level 5. Terus kira-kira Ibu Sura yang inginkan di situasi ini berubah sampai ke level berapa Ibu? Kalau bisa ya Ibu Anissa, saya ingin berubah dulu ya secara pelan-pelan saja. Saya kira dari level 5 menuju ke level 8 saja sudah cukup sekali ya. Oke, baik. Jadi Ibu Sura menginginkan dari ke level 8. Ya. Nah, untuk mencapai level 8 tersebut, kira-kira Ibu Sura mempunyai ide atau rencana mau membuat apa terhadap rekan-rekan guru Ibu di sekolah? Baik Ibu, ya sebenarnya saya berpikir ya mungkin saya akan melakukan pendampingan atau monitoring saja kepada rekan-rekan guru secara bergiliran ya, seperti itu Ibu. Baik, jadi Ibu Sura berencana mengadakan mentoring ya, Ya. atau pendampingan secara individu.
Selain itu adakah lagi strategi lain yang menggunakan mentoring Ibu? Baik Ibu, mungkin saya akan mengkonsultasikannya ya kepada Ibu Kepala Sekolah untuk membuat workshop atau pelatihan-pelatihan ya tentang media pembelajaran di sekolah Ibu Anissa. Oke, baik. Jadi pilihannya ada dua. Ya. Yang pertama melakukan mentoring, kemudian berkonsultasi ke kepala sekolah. Nah, di sini Ibu akan membuat semacam workshop atau pelatihan. Baik, di antara kedua itu Bu, kira-kira yang nyaman bagi guru-guru Ibu itu yang mana? Sepertinya untuk sekarang ini ya mentoring Ibu lebih tepat untuk digunakan mengingat tadi adanya kondisi guru yang sudah senior ya. Maksud saya dari kata ini senior adalah guru yang usianya lumayan lebih tua ya. Mungkin tidak bisa lagi fokus jika ada pelaksanaan workshop atau pelatihan-pelatihan yang ada di sekolah Ibu. Karena workshop itu ya kita ketahui kalau kita melaksanakannya itu membutuhkan waktu dan duduk yang cukup lama dan kita perlu serius untuk mengikuti kegiatan tersebut Ibu. Dan tentunya kita juga perlu mendatangkan narasumber seperti itu Ibu Anissa. Oke, baik. Jadi Ibu sendiri intinya di sini Ibu Surah, Ibu lebih memilih mentoring ya, Ya. Dibandingkan dengan workshop. Baik. Kira-kira untuk metode mentoring ini kira-kira kapan ya Ibu bisa lakukan? Mungkin secepatnya Ibu, saya bisa melakukannya minggu depan untuk melakukan monitoring kepada rekan-rekan guru di sekolah Ibu secara tentunya bergiliran. Oke, baik sekali. Jadi minggu depannya Ibu, Iya. jadi Ibu akan berencana untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Nah, apakah ada guru lain yang nantinya yang Ibu sudah panggil untuk membantu kegiatan ini? Ya baik Bu, saya akan meminta bantuan ya kepada guru lain seperti saya memanggil teman saya Ibu Rosmila Syara atau ingin saya memanggil teman saya Ibu Rima yang sudah ahli dalam pembuatan ya media pembelajaran seperti itu Ibu. Baik, jadi di sini Ibu melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan sekolah Ibu. Baik Ibu ya, saya betul akan melakukan kolaborasi dengan rekan yang ada di sekolah untuk membantu saya melaksanakan monitoring tersebut Ibu. Oke, baik. Dan kita sudah berada pada tahap terakhir. Sepertinya saya tidak sabar nih akan mendengar bagaimana cerita-cerita Ibu Surah ke depannya. Apakah Ibu Surah berhasil atau tidak dalam melaksanakan perubahan ini? Tapi saya doakan ya Bu, semoga apa yang Ibu usahakan mudah-mudahan berhasil ya Bu. Sebelum kita menutup perbincangan ini, saya ingin menanyakan satu hal lagi kepada Ibu. Kira-kira apa yang Ibu sudah dapatkan dari obrolan kita? Ya, alhamdulillah ya Ibu Anissa, selama perbincangan kita pada hari ini saya mendapatkan gambaran bagaimana dapat membantu rekan-rekan yang ada di sekolah dalam mengubah proses pembelajaran menjadi pembelajaran yang tidak membosankan, menjadi pembelajaran yang interaktif sehingga murid di sekolah itu menjadi senang dalam belajar Ibu. Dan saya melakukan bagaimana menggunakan metode mentoring yang akan saya lakukan nantinya. Seperti itu ya Ibu Anissa. Oke, baik sekali ya Bu Surah. Baik, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan ngobrol-ngobrol lagi soal ini. Kita ngobrol lagi tentang aksi yang sudah Ibu lakukan. Nah, terima kasih banyak atas yang Ibu sampaikan dan mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Semoga kita berjumpa dengan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Anissa. Ibu Anissa bersyukur ya, alhamdulillah sekali ya pada coaching yang Ibu sudah lakukan boleh berjalan dengan baik dan lancar ya. Tadi saya saat sebelum melakukan coaching saya sempat menyampaikan tentang indikator yang ingin Ibu capai. Nah, tadi dari indikator ketercapaian yang Ibu inginkan sebelum melakukan coaching, apa saja yang Ibu sudah lakukan terkait indikator tersebut Ibu? Oke, terima kasih baik Ibu. Alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi saya sudah melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur tinta. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan,
Kemudian saya juga mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coachingnya informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya juga menanyakan rencana aksinya ke depan, bagaimana yang akan dia lakukan, dan saya juga sudah meminta coaching untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang akan diambil nantinya. Seperti itu, Ibu. Oh, baik Ibu. Ya. Jadi seperti ini Ibu Anissa, menurut saya sebagai observer tadi itu sangat bagus sekali ketika saya mengamati proses coachingnya. Nah, dan itu sudah berjalan sesuai dengan agenda yang Ibu sudah sampaikan tadi, di mana Ibu juga sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang dialami oleh coaching. Nah, kemudian Ibu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching, sehingga coaching ini dapat menemukan solusinya sendiri. Kemudian pada kegiatan coaching tadi yang Ibu sudah lakukan, apakah sudah menerapkan prinsip coaching? Nah, selama Ibu sebelum mengakhiri kegiatan coaching itu, saya ada pertanyaan satu lagi Bu yang saya ingin sampaikan kepada Ibu. Nah, kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan ke depannya agar semakin lebih baik lagi, Ibu? Oke, baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Ruth. Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi untuk kedepannya yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, sehingga saya dapat menggali informasi yang lebih mendalam dan dapat mengarahkan coach menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Seperti itu, Ibu. Luar biasa sekali Bu ya. Padahal tadi ini Ibu sudah menerapkan algoritma di situ. Nah, sudah terlihat sekali kalau Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Karena dari yang saya lihat tadi responnya sangatlah luar biasa. Nah, semoga apa yang Ibu sampaikan tadi dan diharapkan tercapai. Semoga di kesempatan berikutnya nantinya kita akan boleh bertemu Bu, dan berbagi pengalaman lagi Bu ya.